Hai, selamat pagi. Pagi ini saya ditemani oleh ponakan saya. Siapa nama lengkapnya? Tarik Nama lengkap. Tarik Zafir Mariam. Nah, itu dah ya. Hari ini saya mau masak. Mau mempraktekkan resep yang ada di IG di 1001 masak. Semoga berhasil sambil ditemani Torik yang sedang bermain apa? Mobile Legend. Ibu mau masak apa? Bakso goreng. Bakso goreng. Oke. Aduh, dan mohon maaf ini mungkin saya vlog sendiri karena ya insya Allah bisa. Akan saya vlog sendiri jadi mungkin hasil videonya kurang jelas atau bagaimana karena kameramennya sedang berolahraga. Oke, kita ikuti yuk. Hari ini saya mau masak bakso goreng. Siapa tahu ibu-ibu, sahabat-sahabat sudah bosan dengan bakso yang biasanya itu. Kok ada pakis, ada tempe. Itu belum diolah. Jadi saya mendahulukan bakso ini dulu. Apa saja bahan-bahannya? Ya ini 250 gram. 250 gram sudah sesuai timbangannya. Jadi semuanya akan sesuai dengan IG itu. 250 gram, kemudian ada gula, ada garam, ada lada, udah saya pakai Royco. Jadi terserah apa saja, kaldu bubuk, kemudian ada daun bawang, kemudian 1 butir telur, tepung tapioka. Nah, ini tepung tapioka 100 gram. Air. Nah, ini air saya bingung apa air dingin itu es, tapi di sana disebutkan air dingin. Jadi saya pakai air biasa saja. Kalau air es kan ya pakai es. Nah, ini dan 3 siung bawang putih yang sudah saya haluskan. Nah, sambil memasak nasi. Oh iya, ini ada tips. Saya pakai triplek, kemudian saya beri kapur karena saya tidak makan nasi hangat. Selalu saya biarkan dingin di sini, biasanya didatangi semut. Nah, akhirnya saya pakai ini apa triplek dan diberi kapur ajaib. Kemudian jangan lupa ini jika sudah masak seperti ini, sudah masak maka dicabut, jangan sampai ini ada di sekitar keramiknya karena ini adalah jembatan bagi semut. Nah, ini saya simpan. Oke, kembali pada menu hari ini, bakso goreng. Baiklah, kita mulai. Pertama, ayam. Nah, masukkan ke wadah. Kemudian daun bawang. Jangan diambil semua, ini sedikit saja. Biar tampilannya cantik nanti. Kemudian bawang putih yang 4 atau 3 siung karena kecil-kecil ini saya pakai 4 siung walaupun di petunjuknya 3 siung. Maaf kalau kurang jelas karena tidak ada yang pegang kamera. Kemudian selanjutnya tepung tapioka 100 gram masukkan. Kemudian lada secukupnya, setengah sendok. Oke, nanti dicicipi, koreksi rasa nanti. Kemudian gula
setengah sendok juga sebenarnya. Oke, kita lihat nanti rasanya. Kemudian garam 3,5, dan kaldu bubuknya tidak saya pakai semua, ini sudah sisa, mungkin 3/4. Saya pakai setengah saja, nanti kalau kurang boleh ditambah. Nah, setelah itu kita aduk-aduk dulu. Aduk-aduk dulu. Kalau di sana pakai enak pakai tangan, ternyata sudah cuci. Oke. Karena pagi-pagi sudah cuci kora-kora. Oke, aduk sampai rata. Kalau di video IG tutorialnya itu langsung diberi air, tapi kalau saya campur dulu sampai tercampur semua, barulah airnya saya berikan. Nah, kalau di IG airnya 500 ml, tapi ini saya sedikit-sedikit sampai pulen, sampai terlihat atau terasa sudah cukup untuk dicetak. Nah, jadi saya tidak pasang sesuai itu, jadi saya lihat kepulenannya apa ya. Nah, oke. Lebih enak pakai tangan ternyata. Nah, kalau sudah seperti ini, kita siapkan penggorengannya. Ini bisa dicetak seperti bakso. Kalau saya cicipi, walaupun ini mentah, saya cicipi sedikit. Ternyata sudah pas. Oke, kita ke tahap selanjutnya. Saya hampir lupa telurnya. Oke. 1 butir telur. Nah, alhamdulillah. Ingat guys. Mungkin nah seperti ini sampai bisa tercetak ya. Oke. Nah, nanti bisa tercetak seperti ini. Nah, begitu. Tapi nanti langsung di penggorengan begitu. Aduh, ibu-ibu, sampai tahap menggoreng kameramennya belum datang. Akhirnya bagaimana biar kelihatan jelas. Jadi siapkan wajan beserta minyaknya. Sebaiknya minyaknya agak banyak biar mengambang. Oke. Setelah itu, nah tadi adonannya mulailah digoreng. Harusnya dekat ini. Nanti saat menggoreng saya perlihatkan. Panaskan dulu. Bagi yang punya wajan seperti ini, nah ini bisa juga enak digunakan untuk menggoreng. Ini dari Bu Lupi, tilik bayi, terima kasih. Ini souvenirnya, mau digunakan untuk mie goreng, buat mie menyeduh air. Tunggu sampai agak panas ya. Nah, waduh, ini harusnya dekat, kelihatan. Bagaimana lagi? Ya, sekali lagi harus cuci tangan dulu. Kemudian ambil adonannya. Seperti orang membuat bakso. Jadi, nah, kemudian tarik dengan sendok. Kemudian
celupkan. Oke. Kemudian karena wajannya ini cepat panas. Ini wajan pemberian emak. Matur saka Lampung, Mak. Nah, banyak kenangan dari emak ini. Kemudian seperti tadi, ambil. Jadi ambil seperti orang membuat bakso seperti biasanya. Biar jelas ya guys, saya perlihatkan lebih dekat. Nah, itu dia. Goreng sampai kekuningan. Ya. Aduh. Oke. Kita tunggu ya sampai matang ya. Oke. Oke, nah itulah mereka sudah ada di tempatnya masing-masing, berendam di minyak yang panas. Nah, jangan bertengkar, silakan berenang di sini. Nah, begitu. Ya, tunggu sampai kekuningan. Jangan terlalu panas, biar matang sampai ke dalam. Kalau terlalu panas, jadi hanya gosong di luar, di dalamnya mentah. Begitu. Kita lihat nanti reaksi Torik saat makan. Nah, ternyata sisanya masih banyak. Kira-kira jadi berapa ya itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, ini masih banyak. Kira-kira 20-an. Kalau dijual berapa ya? Oke, sambil menunggu. Ibu-ibu, tadi adonan yang tanpa baking powder. Sekarang saya mau coba yang pakai baking powder. Nah, kenapa? Karena saya ingin tidak terlalu banyak ini bumbu-bumbu pengembang begini. Jadi yang ini, yang setengah adonan ini saya beri baking powder yang harusnya tadi 250 gram, apa itu namanya, 850 gram ayam, itu setengah sendok baking powder. Nah, ini saya beri sedikit baking powder. Apa sih bedanya nanti? Kalau sama ya tidak usah pakai baking powder. Gitu, lebih sehat yang tanpa baking powder. Mungkin lah ya. Nah, kita balik-balik dulu. Nah, jangan ditinggal, karena ini kalau ditinggal akan marah alias merah gosong. Nah, ini nanti kita lihat perbedaannya pakai baking powder dan tidak. Ini sama-sama mengembang kok. Oke, kita tunggu ya nanti ya bagaimana testimoni para penyantap ini, penyantap bakso goreng. Nah, sudah jadi. Ini yang tanpa baking powder. Sekarang saya mau mencoba yang menggunakan baking powder. Sama saja prosesnya. Oke, sudah jadi yang menggunakan yang tanpa menggunakan baking powder. Nah, sudah jadi. Saya akan mencoba yang tanpa baking powder. Cuma ukurannya saya beri tanda lebih kecil daripada yang pakai yang tanpa baking powder. Oke, lebih kecil. Kalau bakso ini yang 1000. Yang tadi itu yang 3000.
bakwan 99 situ bodoh. Lebih kecil. Wah, ibu-ibu ternyata kalau pakai baking powder, walaupun saya cetak kecil, setelah sampai di wajannya melembung, membesar. Wah, ini ternyata ya, pengembang bakso. Begitulah. Jadi kalau tadi ukurannya tetap, tapi yang ini ukurannya membesar setelah berenang di minyak yang panas. Nah, ini yang tadi saya cetak kecil-kecil ternyata sebesar yang tanpa menggunakan baking powder. Ternyata lebih besar. Tinggal rasanya apa lebih empuk atau bagaimana. Oke, kita tunggu saja. Akhirnya jadilah yang sebelah yang warna hijau adalah yang tanpa menggunakan baking powder, sedangkan yang warna merah menggunakan baking powder. Nah, begitu. Oke. Waduh, ini penikmat pertama sudah datang. Ya. Bagaimana, Le? Waduh. Mantap. Nah, terima kasih. Begitu. Semoga bermanfaat dan menjadi inspirasi untuk ibu-ibu dan remaja putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.